hari ini ada hari spesial loh Kak Tina. Apa tuh Kak Ella? Kak Ella juga mau bertanya nih kepada Kak Tina. Kak Tina ternyata tanya ke Kak Ella. Ya. Kita tanya ke adik-adik dulu ya Kak Tina. Adik-adik Pasti, tahu mereka tidak tahu. hari ini hari spesial apa ya? Apa yo? Apa ya? Ayo coba pikir-pikir atau tanya mama atau kakak yang bersama-sama dengan adik-adik. Hari apa? Hari apa Kak Tina? Kita jawab bersama-sama ya. Ya. 1, 2, 3. Hari pas. Hari apa? Hari Paskah. Paskah. Hari Ya. kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus telah mengalahkan maut ya adik-adik. Ya, untuk menyambut hari Paskah hari ini kita memuji Tuhan dengan pujian. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel. Orang bilang dia hebat. Kak Ella ajak adik-adik semua bangkit berdiri, kita pujikan lagu ini dengan pujian jagoan kita. Ada Captain Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku. Jagoanku, idolaku untuk selamanya. Sekali lagi. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi bagi kita siapa yang lebih hebat? Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku. Jagoanku, idolaku untuk selamanya. Jagoanku, idolaku untuk selamanya. Luar biasa ya adik-adik, kita mempunyai jagoan yang luar biasa mengalahkan jagoan-jagoan yang ditunjukkan lewat televisi ya Kak Tina, yang Benar, adik-adik Kak tahu Ella. seperti tadi kita sudah disebutkan. Ya adik-adik, kita akan memulai ibadat kita di dalam doa. Kak Ella minta Kak Tina untuk membuka kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang baru. Kami datang untuk beribadah dan juga kami bersyukur bahwa hari ini kami dapat memperingati hari Paskah, di mana kami boleh mengingat segala kebaikan Tuhan yang telah datang ke dunia, telah mati, disalibkan untuk menebus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mengingat segala pertolongan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan hari ini kami bersyukur bersama-sama dengan adik-adik memuji Tuhan dan
juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir dan memberkati ibadah kami pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon ampun atas dosa dan salah kami, untuk kami boleh datang dan beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan boleh melayakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Terima kasih Kak Tina. Sama-sama Kak Ella. Ya, adik-adik kita tetap berdiri untuk memuji Tuhan bersama-sama. Kita melakukan pujian ini, salibnya kekuatan. Mari kita bersukacita bersama-sama ya adik-adik, untuk keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan melalui salib. Melakukan pujian Yesus bangkit dan menang. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Sekali lagi. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Sekali lagi. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Luar biasa. Yesus bangkit dan menang Kak Ella. Luar biasa. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan menaikkan doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi satu pujian, dihapuskan dosaku oleh darah Yesus. Dihapus
duduk dengan tenang, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terkhususnya hari ini kami bersyukur kami bisa memperingati kembali kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Tuhan mau rela mati untuk menebus dosa-dosa kami semua. Tuhan Yesus ajar kami untuk selalu mengucap syukur untuk segala yang Tuhan buat bagi kami. Tuhan, kiranya Tuhan juga boleh memberkati semua adik-adik dimanapun berada yang hari ini merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan telah mati bagi dosa-dosa adik-adik maupun dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami pakai itu untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami, adik-adik sekolah minggu, bahkan kami guru-guru sekolah minggu untuk senantiasa tetap semangat untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, hanya ini doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kak Ella, saatnya adik-adik mau dengar cerita firman Tuhan. Ya, benar Kak Tina. Adik-adik siapkan hati, duduk yang tenang. Mari ambil Alkitabnya, kita mau siapkan hati untuk dengar cerita firman Tuhan. Sebelum kita dengar cerita, mari kita nyanyi satu pujian, Karena Kasih-Nya.
Salam adik-adik, mari sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena hari ini anak-anak sekolah minggu berkesempatan untuk mendengar cerita firman Tuhan. Karena itu, Tuhan Yesus mari menolong dan memberkati supaya kalian yang menceritakan firman Tuhan maupun semua adik-adik yang mendengar, mereka dapat mendengar dengan baik dan Roh Kudus boleh menolong sehingga firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati dan pikiran dari semua anak-anak sekolah minggu. Mereka boleh mengerti firman Tuhan dengan baik dan mereka mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong akan kami semua di dalam mendengar firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik semua, selamat hari Minggu bagi kita semua. Dan selamat Paskah. Ya, hari ini kita semua umat Kristen di seluruh dunia merayakan pesta Paskah. Ada yang tahu apakah itu? Ya, benar sekali. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Firman Tuhan menceritakan bahwa Yesus yang mati itu, dia juga telah bangkit. Dan Alkitab mencatat itu bagi kita semua. Kita akan membacakan bersama-sama kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini. Mari kita membuka Alkitab di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Injil Matius pasal 28 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Di bawah perikop kebangkitan Yesus. Semua melihat, menyimak di Alkitab dan mendengar Kakalin membaca. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok ke kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, dan di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah adik-adik, inilah cerita sekolah minggu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah cerita ini cerita yang lumayan panjang, dan Kakalin akan membagi dalam beberapa bagian supaya adik-adik lebih mengerti lagi tentang cerita kebangkitan Tuhan Yesus ini. Nah yang pertama itu, dari cerita firman Tuhan ini kita melihat bahwa waktu kebangkitan Tuhan Yesus itu terjadi gempa bumi yang sangat besar. Kemudian ada seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit dan menampakkan diri kepada penjaga-penjaga kubur Yesus saat itu, dan juga kepada perempuan-perempuan yang datang untuk menjenguk makam Tuhan Yesus. Jadi kebangkitan Yesus
ada satu peristiwa, yakni gempa yang sangat besar, dan ada seorang malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada orang-orang yang menjaga dan juga perempuan-perempuan itu. Setelah malaikat itu menampakkan diri, dia lalu berbicara kepada perempuan-perempuan yang datang menjenguk Tuhan Yesus ke kuburnya. Dia memberikan pesan kepada mereka supaya mereka jangan takut, karena Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus yang mereka datang untuk jenguk itu sudah tidak ada lagi di dalam kubur. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Karena itu malaikat lalu berpesan kepada perempuan-perempuan ini supaya mereka pergi dan katakan kepada para murid supaya mereka pergi ke Galilea, karena di sana nanti mereka akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi di poin yang pertama ini dari cerita kebangkitan, ada gempa bumi yang hebat. Di dalam peristiwa kebangkitan Yesus, ada seorang malaikat yang turun dari langit dan menampakkan diri. Kemudian ada pesan dari malaikat kepada perempuan-perempuan supaya mereka jangan takut, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus akan menampakkan diri kepada para murid di Galilea nantinya. Yang kedua, dari bacaan ini kita melihat bahwa ternyata perempuan-perempuan ini mereka pergi dengan takut, tapi mereka bersuka cita. Ya adik-adik, ternyata kebangkitan Yesus membawa sukacita yang besar bagi semua perempuan-perempuan yang mendengar dari malaikat itu. Mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus benar telah bangkit dari antara orang mati. Karena itu memberikan kepada mereka sukacita, dan mereka cepat-cepat segera pergi dari kubur itu untuk memberitakan kabar sukacita, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar gembira ini kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Dan yang ketiga yang luar biasa adalah di dalam perjalanan pulang perempuan-perempuan ini, ternyata Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan salam kepada mereka, perempuan-perempuan ini mengenal Tuhan Yesus. Kemudian mereka berlutut mencium kaki Tuhan Yesus dan mereka menyembah Tuhan Yesus. Wah, luar biasa sekali. Ternyata Tuhan Yesus itu benar-benar telah bangkit, memberikan sukacita kepada mereka. Tapi Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada perempuan-perempuan itu untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Dan Tuhan Yesus juga memberi pesan yang sama kepada perempuan-perempuan seperti pesan dari malaikat tadi. Pesannya supaya perempuan-perempuan ini pergi bertemu dengan para murid-murid Yesus dan sampaikan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus akan berjumpa dengan mereka di kota yang bernama Galilea. Nah, itu adalah cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi, dari cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini, firman Tuhan mengajarkan kepada semua adik-adik sekolah minggu supaya apa? Supaya percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar telah bangkit. Semua orang Kristen, semua anak-anak sekolah minggu harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar telah bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus tidak mati terus, tapi Dia sudah bangkit. Dan yang berikut, kita juga mendapatkan pelajaran bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kepada kita sukacita yang besar. Kenapa kita bersukacita? Karena kita punya pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan keselamatan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik semua, hari ini kita bersukacita karena kita punya pengharapan. Kristus sudah bangkit, Dia memberikan keselamatan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Karena itu, maukah adik-adik percaya sungguh kepada Tuhan Yesus? Mau percaya sungguh bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit? Mau percaya sungguh bahwa Tuhan Yesus itu bangkit
untuk memberikan kepada kita jaminan keselamatan? Kalau adik-adik percaya, maka marilah kita bersuka cita di dalam merayakan Paskah. Karena Kristus sudah bangkit, karena Kristus sudah memberikan harapan bagi manusia yang berdosa di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari semua lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami boleh merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus telah bangkit dan Tuhan Yesus memberikan kami harapan akan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih untuk cerita firman Tuhan bagi kami. Amin. Shalom adik-adik. Saatnya kita akan menghafal ayat hafalan kita minggu ini, yang terambil dari Imamat 22 ayat yang ke-31. Dengan demikian, kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan. Baik, Kak Ferdi akan memberikan ayat hafalan yang baru buat adik-adik untuk dihafal, yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Kita ulang lagi satu kali. 1 Korintus 15 ayat yang ke-4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Selamat menghafal adik-adik. Salam. Ya Kak Tina, adik-adik, saatnya kita akan berpisah di sekolah minggu online dan kita akan berjumpa di sekolah minggu online yang akan datang. Adik-adik, sebagaimana Tuhan sudah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib, mari kita mengucap syukur dengan cara bersaksi kepada orang-orang sekitar kita bagaimana Tuhan mau menebus dosa kita. Kita akan mengakhiri ibadat kita dengan pujian, karena salibmu ku hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu
karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, karena Kau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita berdoa. Benar Tuhan bahwa karena salib-Mu kami hidup. Terima kasih untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan berkati adik-adik semua di sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan menolong, memberkati, biar di dalam segala aktivitas mereka Tuhan senantiasa memberkati. Memberkati juga semua guru-guru sekolah minggu yang sudah memimpin ibadat sekolah minggu, baik di depan layar maupun di belakang layar. Tuhan berkati Kak Alan sebagai pemusik, Kak Riko dan Kak Anoken di bagian multimedia juga. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, kita bersyukur ya bahwa Tuhan telah mati dan telah bangkit untuk menebus dosa kita. Sampai jumpa di sekolah minggu yang akan datang. Shalom. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Adik-adik. God bless you.